Selamat pagi anak-anak kami. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita bertemu kembali dalam kegiatan proses belajar mengajar mata pelajaran IPS. Harapan Ibu, anak-anak kami semuanya dalam keadaan sehat. Nah, oleh karena itu, jagalah nak kesehatanmu. Ikuti aturan protokol kesehatan. Bila kamu keluar rumah, cucilah tanganmu. Bila kamu keluar rumah, pakailah maskermu. Dan bila kamu keluar rumah, jaga jarak dengan orang-orang sekelilingmu. Tetaplah kita berdoa agar kita dijauhkan dari segala virus COVID yang saat ini melanda dunia, khususnya Indonesia. Baik, anak-anak kami, mari kita mulai proses belajar mengajar kita, yaitu dengan materi letak dan luas benua Asia. Tujuan pembelajaran yang kami harapkan nanti setelah selesai proses belajar mengajar kita, kami mengharapkan agar anak-anak yang pertama tahu menyebutkan pengertian letak astronomis dan menunjukkan letak astronomis. Yang kedua, menyebutkan letak geografis benua Asia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan batas-batas wilayah benua Asia. Dan yang keempat, diharapkan kamu dapat menyebutkan pembagian wilayah benua Asia. Baik, kita mulai dengan letak benua Asia. Nah, apabila kamu ada atlas, tolong nak dibuka biar kita lihat bersama-sama. Baik, jika kita mau melihat letak benua Asia, maka terlebih dahulu kita harus melihat yaitu letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah bila dilihat garis bujur. Nah, ini lihat, perhatikan Ibu, gambarkan. Ini garis bujur. Ini. Apa itu garis bujur? Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara ke selatan bumi dibagi menjadi bujur barat dan bujur timur. Nah, saya ulangi sekali lagi. Kita lihat pada peta atau atlas kita masing-masing. Garis bujur, ini ya, garis bujur. Ini nak, adalah garis yang menghubungkan kutub utara ke kutub selatan. Bumi dibagi menjadi bujur barat dan bujur timur. Sehingga garis bujur dipergunakan untuk menentukan waktu suatu daerah. Contohnya Indonesia. Indonesia memiliki 3 waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat. Yang kedua, waktu Indonesia bagian tengah.
Yang ketiga, waktu Indonesia bagian timur. Itulah tadi letak bujur. Nah, lalu kemudian kita mau melihat kembali garis lintang. Apa itu garis lintang? Garis lintang adalah garis hayal. Nah, kalau kamu lihat pada petamu itu ada garis halus-halus. Nah, ini ya. Ini garis lintang. Ya. Garis lintang. Garis hayal pada peta dan pada globe, yaitu sejajar dengan garis khatulistiwa, membelah bumi jadi dua, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, garis lintang ini dipergunakan untuk membagi wilayah iklim di dunia. Mengerti anak-anak kami? Baik, kita lanjutkan kemudian. Oleh karena itu, setelah kita melihat garis bujur dan garis lintang, maka sekarang kita mau melihat yaitu letak astronomis benua Asia. Nah, letak astronomis benua Asia, jika kita lihat dari atlas ataupun peta kita, yaitu 26 bujur timur. 26 bujur timur. Ini sampai kepada 170 bujur timur. Dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Itulah kalau dilihat letak suatu wilayah, dilihat dari garis astronomis. Maka dapat kita tuliskan bahwa letak astronomis benua Asia yaitu 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Inilah letak astronomis. Benua Asia. Baik, kita lanjutkan anak-anak kami. Sekarang kita mau melihat yaitu letak geografisnya. Nah, letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya. Nah, dari kenyataannya kita lihat bahwa benua Asia di sebelah timur Samudra Pasifik. Di sebelah utara Samudra Arktik. Di sebelah barat yaitu Laut Kaspia, Laut Hitam, Laut Merah, dan pegunungan Ural.
Lalu di sebelah selatan yaitu di antara Samudra Hindia. Nah, itulah kalau dilihat dari letak geografisnya. Anak-anak kami mengerti, nak? Oke, kita lanjutkan. Lalu kita mau melihat luas daripada benua Asia. Benua Asia adalah benua terluas di dunia. Luas wilayah benua Asia yaitu 44 juta. 44 juta atau seperempat luas daratan dunia atau 4,5 luas benua Eropa. Nah, itulah kalau kita lihat luas wilayah benua Asia. Nah, oleh karena itu, karena begitu luasnya lah benua Asia, maka benua Asia dibagi 5 region atau 5 wilayah. Yang pertama, Asia Barat Daya. Ini wilayahnya contohnya yaitu Timur Tengah. Lalu kemudian yang kedua, Asia Tengah. Contoh wilayahnya atau negaranya yaitu Uzbekistan. Ketiga yaitu Asia Selatan. Contoh negaranya adalah yaitu India. Lalu kemudian Asia Timur. Asia Timur, contoh negaranya adalah Jepang. Yang kelima yaitu negara kita, yaitu Asia Tenggara. Contoh negaranya adalah Indonesia. Inilah pembagian benua Asia dibagi menjadi 5 region atau 5 wilayah. Yang pertama Asia Barat Daya, yaitu wilayahnya yaitu Timur Tengah. Kemudian Asia Tengah, wilayahnya Uzbekistan. Asia Selatan, negaranya atau wilayah contohnya India. Asia Timur, contoh negaranya Jepang. Asia Tenggara, contoh negaranya adalah Indonesia. Nah, inilah nak kira-kira mengenai letak dan luas benua Asia. Jadi mohon kepada kamu semuanya nak, diperhatikan, belajar dengan baik, baca bukumu dengan baik. Minggu yang lalu ibu sudah katakan, kamu ringkas. Mengapa saya katakan kamu ringkas? Ya,
Meringkas inilah jalannya kamu sambil membaca. Begitupun saya kasih bonus untuk kamu meringkas. Dan saya harapkan kamu kirimkan ringkasan kamu itu melalui grup kita. Nah, sekianlah dulu materi pembelajaran kita hari ini. Dan minggu yang akan datang kita kembali ketemu dalam proses belajar mengajar masih sekitar letak dan luas benua Asia. Nah, oleh karena itu, Ibu mau membuat tugas sama kamu. Tadi Ibu berikan setiap region Asia, saya buat contoh-contohnya satu-satu. Nah, saya memberikan tugas kepada kamu, buatlah contoh setiap Asia Barat Daya 3, Asia Tengah 3, Asia Selatan 3, Asia Timur 3, Asia Tenggara 3. Saya harap lewat video kamu kirimkan dengan saya. Ya, dihafalkan ya nak. Nah, saya rasa cukup sekianlah nak pertemuan kita pada hari ini dalam proses belajar mengajar yang sangat menyenangkan. Harapan saya kita tetap semangat. Apapun yang kita lakukan, jikalau kita dengan sungguh-sungguh, hasilnya juga dengan baik. Cukup sekian, terima kasih. Salam